Halo, balik lagi sama saya. Kali ini aku pengen mereview hasil pembelajaran dari komunikasi massa. Komunikasi massa. Oke. Yang pertama itu pengertiannya. Nah, pengertian komunikasi massa itu adalah saluran yang dipakai masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pesan. Nah, selain itu di komunikasi massa ini itu ada yang namanya komunikator. Nah, komunikator itu sendiri itu bukan individual, bukan seorang individu seperti kita ini. Dia ini tuh terbentuk dari berbagai instansi, ya, dari berbagai instansi yang ada. Jadi mereka itu terbentuk dari instansi yang beda-beda, mereka terbentuk. Nah, setelah itu ada yang namanya etos kerja mereka atau etos saja yang kita bisa bilang, ya. Etosnya mereka itu kayak gimana sih? Etosnya mereka itu ada 3. Yang pertama, mereka itu good sense, yang artinya good sense itu pikiran yang baik, goodwill, maksud yang baik, dan good character, ya. Karakternya dia itu harus baik. Nah, selain itu komunikasi massa itu juga sudah ada namanya undang-undangnya. Undang-undangnya itu nomor 40 tahun 1999 dan memiliki 4 fungsi. Itu tahun 1999 nomor 40 tentang pers. Saya lengkapi lagi. Itu ada 4 fungsinya mereka. Yaitu mendidik, menghibur, menyampaikan informasi, dan pengawasan sosial. Dan kalau saya boleh kasih satu contoh pengawasan sosial, ya, pengawasan sosial itu jadi ada satu kasus yang dimana ini orang ini itu kehilangan motornya pada saat COD lah, dikatakan dia mau COD dan itu sama malingnya itu begalnya itu diambil, bukan begal tapi maling sama malingnya itu dibawa kabur. Nah, ada yang namanya itu komunikasi massa. Jadi di media sosial itu mereka itu selalu nge-tracking nih, ngebantu satu sama lain. Jadi bilang, "Oh, ini motornya ada di sini, di A, di B, di Z." Jadi mereka itu ngawasin. Nah, ini menurut saya masuk ke Undang-Undang Nomor 40 tadi tahun 1999, ya, tentang pers, yaitu pengawasan sosial. Jadi dia itu diawasin terus sampai satu titik itu dia berhenti. Nah, langsung sama warga ditangkap gitu. Kalau menurut saya begitu contohnya, ya. Oke, balik lagi. Tadi ada yang namanya bentuk-bentuknya mereka. Bentuk-bentuk komunikasi massa itu ada 7. Yang pertama itu internet, komputer, radio, majalah, film, sama surat kabar, sama buku. Buku. Mohon maaf saya ulang lagi, ada 7. Ada internet, komputer, majalah, surat kabar, film, sama 2 lagi itu ada TV, radio. Nah, oke. Mungkin lebih baik saya ulang lagi. Itu ada 7 bentuknya dari komunikasi massa, yaitu ada komputer, internet, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan satunya lagi itu surat kabar. Nah, dari 7 ini itu bentuk-bentuknya komunikasi massa yang kita bisa rasakan secara langsung. Nah, selain itu komunikasi massa itu punya 4 hal lagi. Yang pertama itu ada bentukannya, bukan bentuk yang tadi, tapi kerjanya mereka itu pastinya satu arah terus secara geografis tersebar luas dan lain-lainnya itu. Sama satu lagi itu terbuka gitu. Nah, mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan,
dari review ini. Oh ya, satu lagi, komunikasi massa itu atau komunikator ini tuh ada yang namanya etos lainnya, bukan etos kerjanya, tapi etos lainnya yang harus dimiliki oleh komunikator ini. Itu ada dua, ternyata ada dua lagi selain tadi itu yang saya jelaskan. Mereka punya credibility dan trustworthy atau dapat dipercaya, dan satunya lagi itu memiliki skill atau kemampuan yang mereka punya. Nah, oke, mungkin segitu saja tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika suara saya tidak terlalu bisa terdengar di video, maupun mulut saya tidak bisa terbuka lebar karena kayaknya saya lagi batuk-batuk gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang dan kata-kata yang tidak baik, mohon maaf. Kurang lebihnya segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.